Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi sifat-sifat himpunan untuk materi himpunan kuasa. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sifat-sifat himpunan untuk materi yang kelima, yaitu himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Nah, himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, misalkan terdapat sebuah himpunan, yaitu himpunan A. Maka himpunan kuasa dari himpunan A ini dinotasikan dengan PA. Nah, untuk memahami lagi tentang himpunan kuasa, maka kalian perlu mengingat kembali materi kita sebelumnya, yaitu himpunan bagian. Karena himpunan kuasa dan himpunan bagian itu sangat berkaitan. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan terdapat himpunan A, yaitu himpunan yang beranggotakan 1. Maka banyak anggota dari himpunan A ini adalah NA sama dengan 1. Nah, adapun himpunan-himpunan bagian dari himpunan A ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk himpunan yang beranggotakan 0, maka himpunan bagian dari himpunan A ini adalah himpunan kosong. Kemudian, untuk himpunan yang anggotanya adalah 1, maka himpunan bagian dari himpunan A ini adalah himpunan 1. Sehingga himpunan-himpunan bagian dari himpunan A ini adalah himpunan kosong dan himpunan 1. Sehingga himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan, himpunan kosong, dan himpunan 1. Nah, perhatikan bahwa banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A adalah sama dengan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A, yaitu 2. Nah, berikutnya, misalkan terdapat himpunan A, yaitu himpunan 1, 2. Maka banyak anggota dari himpunan A ini adalah NA sama dengan 2. Nah, adapun himpunan-himpunan bagian dari himpunan A ini adalah sebagai berikut. Untuk himpunan yang mempunyai 0 anggota, maka himpunan bagian dari himpunan A adalah himpunan kosong. Kemudian untuk himpunan yang mempunyai 1 anggota, maka himpunan bagian dari himpunan A adalah himpunan 1 dan himpunan 2. Nah, berikutnya untuk himpunan yang mempunyai 2 anggota, maka himpunan bagian dari himpunan A adalah himpunan 1, 2. Sehingga himpunan kuasa dari himpunan A ini adalah himpunan yang beranggotakan himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1, 2. Nah, perhatikan bahwa banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A itu sama dengan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A, yaitu 4. Contoh berikutnya, misalkan terdapat himpunan A, yaitu himpunan 1, 2, 3. Maka banyaknya anggota dari himpunan A ini adalah NA sama dengan 3. Sehingga himpunan-himpunan bagian dari himpunan A ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk himpunan yang mempunyai anggota 0, maka himpunan bagian dari himpunan A ini adalah himpunan kosong.
Kemudian, untuk himpunan yang mempunyai satu anggota, maka himpunan bagian dari himpunan A ini adalah himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 3. Berikutnya, untuk himpunan yang mempunyai dua anggota, maka himpunan bagian dari himpunan A ini adalah himpunan 1, 2, kemudian himpunan 1, 3, dan himpunan 2, 3. Nah, terakhir, untuk himpunan yang mempunyai 3 anggota, maka himpunan bagian dari himpunan A adalah himpunan 1, 2, 3. Maka himpunan kuasa dari himpunan A ini adalah himpunan yang beranggotakan himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, himpunan 1, 2, 3. Nah, dari uraian ini maka banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A itu sama dengan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A ini, yaitu 8. Nah, contoh terakhir, misalkan terdapat himpunan A yaitu himpunan 1, 2, 3, 4. Maka banyak anggota dari himpunan A ini adalah NA sama dengan 4. Sehingga himpunan-himpunan bagian dari himpunan A ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk himpunan yang mempunyai 0 anggota, maka himpunan bagian dari himpunan A ini adalah himpunan kosong. Berikutnya, untuk himpunan yang mempunyai 1 anggota, maka himpunan bagian dari himpunan A ini adalah himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, dan himpunan 4. Berikutnya, untuk himpunan yang mempunyai 2 anggota, maka himpunan bagian dari himpunan A ini adalah himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 1, 4, himpunan 2, 3, himpunan 2, 4, dan himpunan 3, 4. Selanjutnya, untuk himpunan yang mempunyai 3 anggota, maka himpunan bagian dari himpunan A ini adalah himpunan 1, 2, 3, himpunan 1, 2, 4, himpunan 1, 3, 4, dan himpunan 2, 3, 4. Nah, terakhir, untuk himpunan yang mempunyai 4 anggota, maka himpunan bagian dari himpunan A ini adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 4, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 1, 4, himpunan 2, 3, himpunan 2, 4, himpunan 3, 4, himpunan 1, 2, 3, himpunan 1, 2, 4, himpunan 1, 3, 4, himpunan 2, 3, 4, himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan bahwa banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A ini sama dengan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A, yaitu 16. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita nyatakan tabel sebagai berikut. Nah, untuk himpunan yang beranggotakan 1, maka banyaknya himpunan bagiannya ada 2. Nah, di mana 2 ini sama dengan 2 pangkat 1. Nah, untuk pangkat 1 ini didapat dari banyaknya anggota himpunan tersebut, yaitu 1. Nah, berikutnya untuk himpunan yang beranggotakan 2, maka banyak himpunan bagiannya ada 4. Nah, di mana 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Nah, untuk pangkat 2 ini didapat dari banyaknya anggota himpunan tersebut, yaitu 2. Selanjutnya, untuk himpunan yang beranggotakan 3, maka banyak himpunan bagiannya ada 8. Nah, di mana 8 ini sama dengan 2 pangkat 3.
Nah, untuk pangkat 3 ini didapat dari banyaknya anggota himpunan tersebut, yaitu 3. Terakhir, untuk himpunan yang beranggotakan 4, maka banyak himpunan bagiannya ada 16, di mana 16 ini sama dengan 2 pangkat 4. Nah, untuk pangkat 4 ini didapat dari banyaknya anggota himpunan tersebut, yaitu 4. Nah, berdasarkan uraian pada tabel ini, maka dapat kita simpulkan bahwa jika banyak anggota himpunan A adalah N, maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan A dapat dirumuskan dengan 2 pangkat N. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan-himpunan berikut ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Kita misalkan bahwa himpunan ini adalah himpunan A. Maka banyak anggota himpunan A ini adalah N sama dengan 5. Maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan A ini dapat dirumuskan dengan 2 pangkat N. Nah, karena N sama dengan 5, maka banyak himpunan bagian dari himpunan A ini sama dengan 2 pangkat 5. Nah, hasil dari 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi didapat bahwa banyaknya himpunan bagian dari himpunan 1, 3, 5, 7, 9 adalah 32 himpunan. Berikutnya untuk bagian yang B, yaitu himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Nah, kita misalkan himpunan ini adalah himpunan B. Maka himpunan B itu sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8. Maka banyaknya anggota himpunan B ini adalah N sama dengan 4. Sehingga banyak himpunan bagian dari himpunan B ini dapat dirumuskan dengan 2 pangkat N. Nah, karena N sama dengan 4, maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan B ini sama dengan 2 pangkat 4. Nah, hasil dari 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari himpunan bilangan genap yang kurang dari 10 ada 16 himpunan. Nah, terakhir bagian yang C yaitu himpunan yang beranggotakan X, di mana 1 kurang dari X kurang dari 10. X anggota bilangan asli. Nah, kita misalkan himpunan ini adalah himpunan C. Maka notasi pembentuk himpunan ini dapat kita daftarkan menjadi himpunan C sama dengan himpunan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka banyaknya anggota dari himpunan C ini adalah N sama dengan 8. Sehingga banyaknya himpunan bagian dari himpunan C ini dapat dirumuskan dengan 2 pangkat N. Nah, karena N sama dengan 8, maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan C ini sama dengan 2 pangkat 8. Nah, hasil dari 2 pangkat 8 adalah 256. Maka berdasarkan uraian ini didapat bahwa banyaknya himpunan bagian dari himpunan ini ada 256 himpunan. Nah, terakhir contoh soal yang kedua. Tentukan banyak anggota himpunan B.
jika jumlah himpunan bagian dari himpunan B adalah untuk yang A 32, yang B 128, yang C 512, dan yang D 1024. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, diketahui banyaknya himpunan bagian dari himpunan B adalah 32. Nah, karena banyaknya himpunan bagian itu dirumuskan dengan 2 pangkat N, maka 32 itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, selanjutnya kita nyatakan 32 ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Nah, caranya kita gunakan pohon faktor sebagai berikut. 32 dibagi 2 itu sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, perhatikan bahwa 32 ini merupakan perkalian berulang 2 sebanyak 5 kali. Sehingga 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, akibatnya 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat N. Nah, karena basis dari kedua bilangan berpangkat ini sudah sama, yaitu 2, maka pangkatnya itu juga sama, yaitu N sama dengan 5. Jadi, banyaknya anggota himpunan B adalah 5. Nah, berikutnya bagian yang B. Diketahui banyaknya himpunan bagian dari himpunan B adalah 128. Karena banyaknya himpunan bagian itu dirumuskan dengan 2 pangkat N, maka 128 itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, selanjutnya kita nyatakan 128 ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Caranya, kita gunakan pohon faktor sebagai berikut. 128 dibagi 2 sama dengan 64. 64 dibagi 2 sama dengan 32. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, perhatikan bahwa 128 merupakan perkalian berulang 2 sebanyak 7 kali. Sehingga 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Nah, akibatnya 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat N. Nah, karena basis dari kedua bilangan berpangkat ini sudah sama, yaitu 2, maka pangkatnya ini juga sama, yaitu N sama dengan 7. Jadi, banyaknya anggota dari himpunan B ini adalah 7. Nah, berikutnya untuk bagian yang C. Diketahui banyaknya himpunan bagian dari himpunan B adalah 512. Nah, karena banyaknya himpunan bagian itu dirumuskan dengan 2 pangkat N, maka 512 ini sama dengan 2 pangkat N. Nah, selanjutnya kita nyatakan 512 ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Caranya, kita nyatakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini terlihat bahwa 512 itu merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 9 kali. Sehingga 512 itu sama dengan 2 pangkat 9. Akibatnya, 2 pangkat 9 itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, karena basis dari kedua bilangan berpangkat ini sudah sama, yaitu 2, maka pangkat dari kedua bilangan ini juga sama, yaitu N sama dengan 9.
Jadi, banyaknya anggota dari himpunan B adalah 9. Nah, terakhir bagian yang D yaitu diketahui banyaknya himpunan bagian dari himpunan B adalah 1024. Karena banyaknya himpunan bagian itu dirumuskan dengan 2 pangkat N, maka 1024 itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, selanjutnya kita nyatakan 1024 ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Nah, caranya kita gunakan pohon faktor sebagai berikut. Berdasarkan pohon faktor ini, maka 1024 merupakan perkalian berulang 2 sebanyak 10 kali. Sehingga 1024 ini sama dengan 2 pangkat 10. Nah, akibatnya 2 pangkat 10 itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, karena basis dari kedua bilangan berpangkat ini sudah sama-sama 2, maka pangkat dari kedua bilangan ini juga sama, yaitu N sama dengan 10. Jadi, banyaknya anggota himpunan B adalah 10. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai sifat-sifat himpunan untuk materi himpunan kuasa. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.